محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا مولانا أبا القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين وأخوانهم من الأنبياء والمرسلين وصحباته المخلصين الميامين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الآية. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu hari kira-kira 50 tahun atau lebih setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada waktu itu, ikhwani, kondisi kaum muslimin telah banyak terjadi perubahan. Masih ada beberapa sahabat Nabi yang masih hidup, tapi tentu saja usianya sudah sangat sepuh dan tua. Salah satu sahabat Nabi yang beruntung diberikan oleh Allah usia panjang bernama Jabir bin Abdullah al-Ansari. Malam ini saya ingin membuka majelis ini dengan cerita bagaimana cerita dari Jabir bin Abdullah al-Ansari yang pada suatu hari beliau sedang berjalan bersama dengan seorang yang menuntunnya. Karena waktu itu diriwayatkan Jabir sudah dalam kondisi buta. Jabir bin Abdullah al-Ansari berjalan karena dia salah seorang pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga suci, pendukung Amirul Mukminin dan putra-putranya. Beliau berjalan bertemu dengan imam yang dinantikan pada saat itu ada di tengahnya, yaitu Al-Imam yang dikenal dengan nama As-Sajjad atau Al-Imam Ali Zainal Abidin, putra Abi Abdullah al-Husain. Ketika itu di samping Imam Sajjad duduk seorang bocah kecil belia. Bocah mungkin usianya antara 4 sampai sekian tahun. Ya. Ketika itu Jabir bin Abdullah al-Ansari yang beliau masih sudah membuta matanya bertanya, "Wahai putra Rasulullah, siapa yang ada di sampingmu?" Al-Imam Bagir mengatakan, Hada waladi Muhammad. Inilah anakku Muhammad. Jabir bin Abdullah al-Ansari diceritakan ketika disebutkan bahwa anak yang ada di sampingnya bernama Muhammad, beliau tergopoh-gopoh, air mata nampak mengalir dari pipinya. Beliau mengingat satu waktu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersamanya. Ketika itu Jabir ketika melihat anak kecil tersebut, beliau segera mendatanginya, mencium tangannya, memeluknya, mencium tangannya dengan penuh hormat. Lalu dia berkata kepada bocah kecil yang ada di samping Imam Sajjad pada waktu itu, beliau berkata, "Wahai anakku, kakekmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam titip salam kepadamu." Al-Imam Bagir yang kecil pada waktu itu bertanya, bagaimana mungkin kakekku yang telah wafat 50 tahun lalu mengirimkan salam kepadaku? Jabir lalu bercerita kepada Al-Imam Bakir waktu itu yang namanya Muhammad, yang dikenal dengan nama Al-Bakir, yang malam ini kita peringati hari syahadahnya. Jabir bercerita kepadanya, pada suatu hari aku duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bermain dengan cucu tercintanya Abi Abdullah al-Husain, kakekmu. Ketika itu Rasulullah bertanya kepadaku, "Wahai Jabir, apakah engkau mencintainya?" Kata Jabir, "Aku mencintainya ya Rasulullah, dan juga ayah dan ibunya serta kakeknya."
Rasulullah berkata, wahai Jabir, ketahuilah bahwa putraku ini Al-Husain akan punya putra bernama Ali, dan kelak dari Ali ini akan punya anak bernama Muhammad. Wahai Jabir, engkau akan diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga engkau akan berjumpa dengan cucuku tersebut. Maka Jabir mengenang perintah Rasulullah untuk menyampaikan salamnya. Dengan berurai air mata, Jabir menceritakan kepada Al-Imam Baqir bagaimana sang kakek yang jauh sebelum kelahirannya sudah mengenalnya, sudah memahaminya, dan sudah memahami bagaimana dia kelak, bagaimana kehidupannya. Al-Imam Baqir alaihissalam, walaupun usianya beliau adalah manusia yang diberikan oleh Allah sebuah kelebihan dibandingkan manusia-manusia lainnya. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Al-Imam Muhammad Al-Baqir, beliau dilahirkan, dalam riwayat disebutkan pada tanggal 1 Rajab, sebagian riwayat mengatakan tanggal 3 Safar tahun 57 Hijriah. Artinya kelahiran beliau kurang lebih 3 atau 4 tahun sebelum terjadinya peristiwa Ashura. Al-Imam Muhammad Al-Baqir adalah salah satu saksi sejarah di Karbala. Beliau yang ketika itu sedang berusia antara, di dalam riwayat dikatakan antara 4 atau 6 tahun. Bagian riwayat berbeda-beda tentang usia berapa beliau berada di Karbala pada waktu itu. Tapi sepakat para ahli sejarah bahwa beliau ketika ada di Karbala termasuk dari anak-anak yang balita atau masuk kecil, sehingga beliau bersama anak-anak yang waktu itu merasakan pedihnya rasa haus di Karbala, merasakan sakitnya penderaan dari musuh-musuh Allah yang telah melukai kakeknya Al-Husain, dan telah melihat bagaimana ayahandanya terbaring sakit ketika perang Karbala terjadi. Inilah Al-Imam Muhammad Al-Baqir yang hari ini kita duduk bersama mengenang syahidnya. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, apabila kita mengenang Al-Imam Muhammad Al-Baqir, ini kita akan melihat bahwa Al-Imam Muhammad Al-Baqir ini adalah menyatukan dua sumber. Kita tahu bahwa Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengambil menantu Al-Imam Ali bin Abi Thalib, sepupunya sendiri. Beliau dinikahkan dengan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra alaihassalam. Dari kedua manusia mulia ini, yang beberapa hari yang lalu kita peringati hari pernikahan mereka yang disebut dengan Yaumul Mahabbah. Dari mereka berdua lahirlah anak-anak yang luar biasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelahirannya telah dipastikan oleh Allah adalah sebuah jalan untuk melanjutkan bagaimana Islam ini akan bertahan. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada semua orang-orang yang beriman untuk mencintai cucunya tersebut yang diberi nama Al-Hasan dan Al-Husain. Maka saat itu dari Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dan Imam Ali keluarlah dua cahaya, Al-Hasan dan Al-Husain. Al-Hasan punya beberapa anak tentunya, yang kita tahu hampir seluruh anak-anak laki-lakinya terbunuh di Karbala. Walaupun ada beberapa yang masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Al-Imam Husain, putra-putranya banyak terbantai di Karbala. Saudaranya terbantai di Karbala. Dan beliau anak-anaknya sendiri begitu merasakan penderitaan di Karbala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan untuk menjaga agama ini, menetapkan di Karbala itu masih ada orang yang diberikan kesempatan oleh Allah dari keturunan Abi Abdullah Al-Husain, karena ini merupakan garis yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak diselamatkan, dan anak itu bernama Al-Imam Ali Zainal Abidin, ayah Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Pada waktu itu Imam Ali Zainal Abidin bukan berusia anak-anak, beliau telah punya putra bernama Imam Muhammad Al-Baqir di antaranya. Tapi beliau dalam kondisi yang sakit sehingga tidak bisa ikut berperang dan akhirnya diselamatkan. Inilah cara-cara Allah untuk menjaga agar agama ini tetap berlangsung, untuk ajaran ini tetap terjaga, agar Islam atau Al-Quran tidak pernah diselewengkan oleh orang-orang yang berusaha untuk melencengkan Al-Quran. Lalu
dari Al-Imam Husain yang mempunyai putra Ali Zainal Abidin, lahirlah seorang anak laki-laki yang dinamakan Muhammad. Gelarnya Al-Baqir. Al-Imam Muhammad Al-Baqir, beliau lalu menikah dengan putri dari Al-Imam Al-Hasan Al-Mustaba yang bernama Fatimah binti Hasan. Lalu darinya turunlah keturunan-keturunan yang mulia sampai kepada orang yang kita nantikan dan setiap saat kita panggil namanya, Al-Imam Az-Zaman Al-Qaim Al-Mahdi Al-Muntadhar ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Artinya keturunan beliau yang dari Al-Imam Muhammad Al-Baqir itu adalah menyatukan antara dua kebesaran agung dari Al-Hasan dan Al-Husain, dari Ali putra Husain dan dari Fatimah putra Hasan, lahirlah Ali Zainal Abidin Sajjad, sehingga mereka pun kembali menyatu dalam sebuah titian indah emas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, silsilah dhahabiyah, silsilah emas yang tak pernah terputus. Maka alhamdulillah keturunan-keturunan terutama yang juga termasuk yang ada di Indonesia ini, kita bukan hanya, walaupun kita Husaini karena kita dilihat dari jalur laki-laki, tapi sebenarnya kita juga membawa darah Al-Hasan, sehingga Al-Hasan dan Al-Husain bersatulah dalam keturunan-keturunan dari Al-Imam Ja'far Shadiq, lalu terus ke bawah sampailah kepada Al-Imam Mahdi Al-Muntadhar dan juga sampai kepada sebagian sahadat yang ada di bumi Indonesia ini. Al-Imam Muhammad Al-Baqir, nama beliau dinyamakan Al-Baqir yang artinya orang yang membelah, atau Bagir ini juga diartikan sebagai sesuatu yang membelah bumi, karena beliau sebegitu dalamnya pengetahuannya, ilmunya, sehingga orang berkata Baqir ilmin nabiyyin, yang membelah ilmu para nabi, yang mengemukakan semua kemampuan keluar biasaan yang tidak dimiliki oleh para ulama pada waktu itu, ada pada diri Al-Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam. Imam Muhammad Al-Baqir, para ulama sepakat, bahkan di kalangan ulama-ulama Ahlus Sunnah pun mengakui posisi Al-Imam Baqir sebagai seorang imam yang dimuliakan dan diagungkan dengan keilmuannya. Banyak riwayat, di antaranya Al-Hakim Al-Haythami, Ibnu Hajar Al-Haythami, beliau menuliskan dalam kitabnya, dikatakan Al-Imam Muhammad Al-Baqir, dia telah menyingkapkan rahasia ilmu pengetahuan dan menjelaskan hakikat hukum dan hikmah ilmu pengetahuan, sehingga hal itu tidak tersembunyi kecuali bagi orang-orang yang bodoh dan berhati kotor. Oleh karena itu, jika ia dikenal dengan julukan penyingkap rahasia ilmu, pemilik rahasia dan pengibar bendera dan ilmu pengetahuan, sehingga julukan tersebut diakui oleh siapapun. Kita tahu Al-Imam Muhammad Al-Baqir bukan hanya seorang imam, tapi beliau mempunyai kelebihan dalam pengetahuan dan ilmunya. Sejak muda, sejak usia balitanya, sejak usia kecil, beliau telah menyelesaikan banyak permasalahan umat. Bahkan salah seorang tabi'in bernama Abdullah bin Umar, satu hari datang seorang dari kota lain, datang kepadanya dan bertanya tentang hukum. Abdullah bin Umar di kota Madinah pada waktu itu berkata, aku tidak tahu menjawabnya. Tapi wahai saudaraku, apabila engkau ingin tahu jawabannya, pergilah kepada anak kecil yang ada di sana itu. Dia menunjuk kepada Al-Imam Baqir yang waktu itu usianya masih kecil. Orang itu terheran-heran, kenapa seorang yang diagungkan seperti Abdullah bin Umar, yang dianggap salah satu fuqaha Madinah, yang tidak mampu menjawabnya, lalu menunjuk seorang anak kecil bernama Muhammad Al-Baqir. Dia pun lalu datang ke sana dan berkata kepada Imam Muhammad Al-Baqir dan bertanya tentang siapakah, tentang pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tadi kepada Abdullah bin Umar. Setelah itu Al-Imam Baqir yang masih belia menjelaskan dengan rinci semua pertanyaannya, dijawab dengan jelas dan tuntas. Abdullah bin Umar berpesan kepada orang tersebut, apabila engkau bertanyalah kepadanya semua yang ingin kau tanyakan, setelah itu kembalilah padaku, sampaikan apa jawabannya. Inilah keluar biasa Imam Muhammad Al-Baqir. Orang itu setelah mendapatkan jawaban kembali kepada Abdullah ibn Umar dan menyampaikan jawaban Imam Baqir, dia mengatakan Allah tidak pernah salah meletakkan ilmu pada jalannya. Ini Imam Muhammad Al-Baqir. Sejak belia, beliau telah menunjukkan kealiman, keilmuan yang luar biasa, sehingga layak disebut Baqir ilmin Nabi, yang membelah ilmunya para nabi.
Para fuqaha mengakui posisi beliau yang luar biasa. Seorang ulama berkata bahwa Atta, bernama Atta, saya lama Atta bin siapa itu pernah berkata bahwa pada waktu itu tidak ada orang-orang di Madinah yang terkenal sebagai orang-orang alim di Madinah, yang begitu mereka dimuliakan oleh masyarakat. Tapi apabila mereka datang ke majlisnya Imam Muhammad al-Baqir, mereka duduk di majlisnya Imam Muhammad al-Baqir, kecuali orang-orang mulia itu seakan-akan mereka menjadi orang yang bodoh di hadapan Imam Baqir. Mereka menjadi seolah-olah terhina di hadapan Imam Muhammad al-Baqir. Bukan dalam artian Imam Muhammad al-Baqir merendahkan mereka, bukan dalam artian Imam Muhammad al-Baqir mengecilkan ilmu mereka, tapi semua orang yang tidak mendapatkan jawaban dari Al-Imam Baqir sejak usia kecilnya sampai dewasa, beliau menjadi sumber pengetahuan yang tidak lagi dimiliki oleh ulama Madinah. Dan itu dicatat dalam Sirah Alamun Nubala, diceritakan bagaimana beliau menyelesaikan semua permasalahan. Kitab-kitab Ahlu Sunnah berjejer menceritakan Al-Imam Muhammad al-Baqir dan juga putranya kelak Al-Imam Ja'far Shadiq, yang di kalangan Ahlu Sunnah pun diakui mereka sebagai imam. Inilah mereka, beliau yang kita peringati hari ini. Kealimannya, kesabarannya yang luar biasa. Satu hari ikhwani, dikatakan bahwa ada seorang datang kepada Imam Muhammad al-Baqir dan berkata, orang ini seorang Nasrani, seorang yang tidak mengenal ajaran Islam. Dia datang kepada Imam Baqir karena disuruh oleh seseorang yang membenci Ahlul Bait, seorang Nasibi. Dia dibayar untuk mengatakan sesuatu yang buruk tentang Imam Muhammad al-Baqir. Orang itu datang kepada Imam Baqir, menatapnya dan berkata, Anta ibnu Tabba, anta Baqar, apakah kamu sapi? Baqar itu sapi. Dia mengatakan, la, kata Imam Muhammad al-Baqir dengan senyumnya, ana Baqir, aku adalah al-Baqir yang membelah, bukan sapi. Karena memang Baqarah itu dikatakan sapi atau bakar itu karena tugasnya dia adalah membelah tanah, membelah bumi ketika untuk menanam sesuatu. Nah, al-Baqir artinya orang yang membelah juga. Ketika dikatakan orang itu ingin menghina Imam Muhammad al-Baqir, anta Baqar, la, ana al-Baqir. Tidak, aku adalah al-Baqir. Tapi dengan senyuman. Orang itu yang menghina Imam Muhammad al-Baqir terkejut melihat kesabaran Imam Baqir. Dia mengatakan, adna ibnu Tabbaha, kamu anak seorang tukang masak yang hina. Imam Baqir berkata kepadanya, benar, ibuku adalah tukang masak. Dia biasa memasak di rumah untuk keluarga. Tetap dengan senyumnya yang tak lepas dari wajah indahnya. Orang itu berkata, engkau adalah seorang anak wanita kulit hitam. Imam Baqir tersenyum kepadanya. Kita tahu bukan keturunan kulit hitam, tapi ini adalah Fatimah, putri Al-Imam Hasan Al-Mustafa yang terkenal dengan ketampanannya. Yang diceritakan dari riwayat ayahnya Al-Imam Hasan, wajahnya mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja putrinya Fatimah adalah seorang yang jelita, putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Baqir tersenyum kepadanya sambil berkata, kalau benar yang engkau katakan, aku memohonkan ampun kepada Allah untuk ibuku. Tapi apabila engkau sedang memfitnah ibuku, mengatakan sesuatu yang buruk tentang ibuku, aku akan berdoa kepada Allah agar mengampuni dan memaafkan. Akhlak Al-Imam Muhammad al-Baqir yang begitu luar biasa ini mengguncang hati Nasrani tersebut. Dia mengatakan, benar bahwa kalianlah anak-anak Rasulullah, anak-anak Nabi yang benar adalah kalian. Maka saksikanlah aku bersyahadat di hadapanmu, wasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Imam Baqir alaihissalam, manusia mulia ini begitu luar biasa. Akhlaknya, ilmunya, keberaniannya, segala sesuatu ada pada diri beliau, sehingga layak beliau diagungkan dan dimuliakan. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Tapi kita tahu ikhwani bahwa orang-orang tidak semuanya menyukai Imam Muhammad al-Baqir. Karena sebaik apapun manusia, pasti dia punya orang yang tidak suka kepadanya. Kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan dalam Al-Qur'an, la'alaka hulukil azim, akhlakmu sangat indah ya Muhammad, pujian dari Allah. Tapi lihatlah musuh Nabi Muhammad begitu banyak. Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Abu Sufyan yang terus menghinakan. Kurang baik apa Rasulullah yang Allah memuji akhlaknya, memuji kebaikannya.
Kita lihat Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib yang luar biasa keadilannya, yang luar biasa perhatiannya kepada fakir miskin, perhatiannya kepada orang-orang duafa. Tapi lihatlah muncullah seorang Muawiyah yang menentangnya habis-habisan, bahkan berencana untuk membunuhnya. Kita lihat semua putra-putra Nabi Muhammad SAW, setiap ada kebaikan maka di sana lahir pula orang-orang yang menjadi lawannya, yang akan membencinya. Dan begitu juga dengan Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Al-Imam Baqir alaihissalam, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, hidup pada masa Bani Umayyah, dan di akhir sampai perubahan dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah. Beliau hidup di masa Walid bin Abdul Malik, penguasa Bani Umayyah, juga Sulaiman bin Abdul Malik, dan beliau sempat hidup di masa Umar bin Abdul Aziz. Yang kita tahu dalam riwayat-riwayat dikatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz ini di antara para pemimpin-pemimpin zalim Bani Umayyah, dialah yang berubah menjadi orang yang baik, bahkan mengembalikan hak Ahlul Bait, mengembalikan fadak kepada Ahlul Bait. Hal itu pernah saya tanyakan, ternyata katanya salah satu guru beliau adalah pengikut Ahlul Bait yang secara bersembunyi mengajarkan kepadanya tentang kecintaan kepada Rasulullah SAW dan Ahlul Bait. Sayangnya kekuasaannya Umar bin Abdul Aziz saja 2 tahun 5 bulan beliau telah terbunuh, dan setelah itu digantikan oleh orang yang lebih zalim lagi yang bernama Yazid bin Abdul Malik, dan juga setelah itu digantikan oleh Hisham bin Abdul Malik. Di masa Hisham bin Abdul Malik, penguasa pada waktu ini begitu merasa bahwa Al-Imam Muhammad Al-Baqir yang begitu dicintai oleh masyarakat Madinah, bahkan dari seluruh daerah Arab, negeri kaum muslimin mencintainya. Orang yang didatangkan untuk memusuhinya malah menjadi cinta kepadanya. Orang yang difitnah dengan keburukan Al-Imam Baqir malah berbalik menjadi pengikut dan pecintanya. Maka kekhawatirannya akan posisi Imam Muhammad Al-Baqir membuatnya melakukan kezaliman demi kezaliman untuk menyingkirkan saingannya yang dia takut meruntuhkan kerajaannya. Dan akhirnya pada tanggal seperti sekarang ini beliau syahid karena diracun oleh gubernur Madinah atas perintah dari Hisham bin Abdul Malik pada waktu itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kebenaran selalu mempunyai lawan, keburukan pasti ada. Selama setan masih ada di muka bumi, maka jangan berharap kebenaran ini tak punya lawan abadi. Pasti ada yang akan menghentikan setiap kebaikan demi kebaikan. Al-Imam Muhammad Al-Baqir menunjukkan hal tersebut. Akhirnya beliau pun syahid, dan beliau dimakamkan di Jannatul Baqi yang ada di kota Madinah. Ikhwani, kita tahu bahwa mencintai Ahlul Bait itu bukan hal yang mudah. Mencintai Ahlul Bait itu adalah resiko yang besar. Ketika kita mengatakan kita pecinta Ahlul Bait, kita sedang mengambil resiko yang besar. Anda mungkin bisa kaya, Anda mungkin bisa berkuasa atau punya sesuatu, tapi kalau Anda mencintai Ahlul Bait, coba Anda pergilah ke Mekah sana untuk berziarah. Anda pergi ke Baqi, di sana dimakamkan Imam Muhammad Al-Baqir, di sana dimakamkan Imam Hasan, di sana dimakamkan Imam Ja'far Shadiq, di sana dimakamkan manusia-manusia mulia. Tapi walaupun kalian begitu kaya, kalian tidak akan bisa kesempatan untuk berziarah ke dekat makam beliau. Ini beratnya pengikut Ahlul Bait. Bahkan kalau kita ke sana datang sedang mengadakan umrah ingin berziarah, para tentara-tentara Wahabi mengusir kita, menyingkirkan mereka. Dan belum lagi cerita-cerita buruk tentang Ahlul Bait yang disebarkan terus-menerus untuk memburukkan nama Ahlul Bait. Karena keburukan dan setan tidak pernah mati. Maka ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kalaupun kita masih banyak tantangan, kalaupun banyak di antara kita yang masih mendapatkan celaan, kalaupun masih banyak di antara kita yang masih membanyak tantangan demi tantangan karena kita menjaga ajaran hak Ahlul Bait, ketahuilah setan masih ada di tengah-tengah kita. Maka jangan pernah mundur, karena setiap kebaikan Anda, maka ada orang yang tidak akan menyukainya. Setiap kebaikan yang Anda lakukan, pasti itu tidak disukai dan tidak direstui oleh setan. Tapi apapun yang terjadi, kita tetap di jalan jalurnya. Sebagaimana Imam Muhammad Al-Baqir, beliau syahid
dalam membela kebenaran. Beliau umumkan keburukan para penguasa pada waktu itu sehingga harus menenggak racun yang membawa kepada kesyahidannya. Tapi inilah resiko yang diambil oleh siapapun yang mencintai Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Hari ini pecinta Ahlul Bait diuji dengan ujian-ujian besar. Saudara-saudara kita mungkin di Indonesia, alhamdulillah Allah berikan ketenangan kepada kita. Tapi lihatlah pengikut Ahlul Bait yang punya kepedulian. Pengikut Ahlul Bait peduli kepada semua kaum muslimin. Saudara-saudara kita di Gaza sekarang hanya orang-orang pengikut Ahlul Bait yang membela mereka. Saudara-saudara kita di Yaman yang kehidupannya sendiri menderita tapi rela berkorban, rela membagi rotinya yang mungkin cuma setengah bersama dengan orang-orang Gaza. Berapa hari yang lalu kita mendapat kabar duka bahwa di Yaman rombongan jamaah haji yang sedang akan berangkat naik pesawatnya dibombardir oleh orang-orang Yahudi. Laknatullah alaih. Dan apa yang dikatakan oleh Yaman, pengikut Ahlul Bait yang teguh selalu dalam kondisi apapun juga, mereka mengatakan, tidak apa-apa, hancurkan. Tapi tidak lama lagi tunggulah balasan kami. Pengikut Ahlul Bait tidak pernah mundur, ikhwan. Karena walaupun setan bercokol, kita tidak boleh kalah oleh setan. Kita terus melawan, kita terus maju. Inilah ciri pengikut Ahlul Bait. Maka sebagai pengikut Ahlul Bait alaihi salatu wassalam, kita harus tetap teguh dalam kecintaan kita kepada Ahlul Bait. Apapun yang menentang kita, apapun yang merintangi kita, apapun yang berusaha menghalangi kita untuk mencapai ridhanya Ahlul Bait, marilah teguhkan iman kita. Dan pertama dan yang paling kita usahakan oleh ikhwan sekalian, hari ini kita masih mengingat orang-orang saudara-saudara kita di Gaza sana. 2 hari lagi, 3 hari lagi kita akan melaksanakan Idul Kurban. Kita menyembelih domba-domba atau sapi yang bisa kita berikan sebagai bagian dari kurban kita. Tapi saudara-saudara kita di sana mengorbankan anak-anaknya. Mereka tidak sempat menyembelih domba, tapi menyembelih anak-anaknya dengan bom-bom Israel. Tapi pengikut Ahlul Bait tidak pernah diam untuk terus membela mereka. Hari ini kita tahu kesedihan kaum muslimin, ujian kaum muslimin. Bahkan ketika orang punya akal, sekarang akan melihat jelas siapa lawan dan siapa kawan. Bagaimana kemunafikan pemimpin-pemimpin Arab yang begitu kaya rayanya. Bagaimana kemunafikan pemimpin-pemimpin yang dikatakan mereka pemimpin-pemimpin Islam, kerajaan-kerajaan Islam yang mempunyai kekayaan yang luar biasa, tapi mereka tunduk kepada Amerika dan Israel. Tapi pengikut Ahlul Bait, pecinta Imam Muhammad al-Baqir tidak akan pernah tunduk kepada mereka. Dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang mencintai Ahlul Bait alaihi salam dengan tulus, mencintai Ahlul Bait alaihi salatu wassalam dengan ikhlas, mencintai Ahlul Bait alaihi salatu wassalam dengan siap berkorban, sebagaimana saudara-saudara kita Yaman, bagaimana saudara-saudara kita di Hizbullah di Lebanon, atau saudara-saudara kita yang lain ketika melihat saudaranya menderita. Kita berjuang bukan hanya untuk pribadi kita, semua kaum muslimin. Ahlus sunnah adalah saudara kita. Ingat pesan Said Hasan Nasrullah, musuh kita sekarang bukan ahlus sunnah. Ahlus sunnah saudara kita. Ingat pesan Said Sistani mengatakan ahlus sunnah adalah bagian dari diri kita. Ingat pesan para marojik kita. Maka seharusnya pengikut Ahlul Bait terus menggemakan persatuan dan ukhuwah. Persatuan dan ukhuwah harus terus dikembangkan dengan siapapun, apalagi di antara internal para pengikut Ahlul Bait sendiri. Mari persatuan itu kita perkuat. Ada halangan, pasti ada halangan. Tapi bukankah kita tahu bahwa setan masih ada di tengah-tengah kita? Maka apakah kita akan mundur dengan adanya setan, ataukah kita akan maju terus melangkah sebagaimana para maksumin mengajarkan kepada kita? Hadirin rahimakumullah, ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah, marilah kita bersama mengakhiri majlis ini dengan membaca ziarah kepada Imam Muhammad al-Baqir alaihissalam, atau juga kepada manusia-manusia yang dimakamkan di tempat suci beliau di Baqi. Di sana ada Imam Hasan, Imam Baqir, Imam Ja'far Shadiq, dan juga imam-imam yang lainnya. Mudah-mudahan ziarah kita ini dari jauh ini diberikan kepada Allah kesempatan kita bisa menuju ke sana untuk berziarah dari dekat. Dan berdoalah ikhwani wa akhwati, minta kepada Allah agar tanah suci Mekah dan Madinah dibersihkan dari kaum Zionis, dari kaum-kaum yang pembela mereka, kaum Zionis,
Saudi Arabia yang wahabinya begitu luar biasa, yang sekarang memanfaatkan begitu luar biasa kekuatan Amerika sehingga kita tidak punya kesempatan. Tapi lihatlah keteguhan orang-orang Iran yang kemarin masih melaksanakan ziarah bersama, terus mereka bisa melakukan. Kenapa? Keteguhan hatinya. Maka mari kita tiru keteguhan hati tersebut agar ada pada diri kita. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi ajma'in. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.